Teka-teki pembunuh ex-narapidana kasus pembunuhan keji disertai mutilasi yang terjadi tahun 2010 silam di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo akhirnya berhasil dibekuk anggota Polres Probolinggo. Bahkan karena melawan, tersangka terpaksa ditembak pada bagian kakinya. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus pembunuhan tersebut. Apakah ada hubungannya dengan kasus terdahulu atau murni perampokan? Beberapa waktu lalu, masyarakat Kabupaten Probolinggo digemparkan dengan pembunuhan yang menimpa Niman, 52 tahun warga desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, di area kebun kopi di desa setempat. Diketahui Niman sendiri merupakan ex-narapidana kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan korban bernama Hartono yang terjadi pada 2010 silam, TKP sekitar kebun kopi desa Andungsari. Pada tanggal 23 April 2022 lalu, Niman yang beberapa tahun sudah keluar dari penjara dibantai orang tidak dikenal di Jalan Setapak area kebun kopi dengan 20 luka bacok. Polisi dari Satreskrim dan Polsek Tiris terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap Ahmad, warga Jember, bahkan karena melawan tersangka dihadiahi timah panas pada bagian kaki kirinya. Di hadapan polisi, tersangka mengaku tidak kenal dengan korban. Dia beralibi hendak merampas motor yang dikendarai korban. Karena korban mengalami banyak luka, akhirnya tersangka meninggalkan tempat kejadian. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sebilah celurit, barang dan benda-benda milik korban dan tersangka. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain berinisial S. Berdasarkan dari hasil temuan kami di lapangan dan saksi besar kemungkinan ini bagian dari kelompok pencurian dengan kekerasan yang memang terjadi di beberapa wilayah perbatasan di Kabupaten Probolinggo. Jadi kami juga masih dalami karena tersangka yang satu masih belum tertangkap. Jadi nanti mungkin akan lebih jelas pada saat terkait satu sudah tertangkap. Tapi berdasarkan hasil olah TKP dan saksi di TKP ini berkaitan dengan kelompok pencurian dan kekerasan. Berdasarkan informasi saudara N yang merupakan korban terkait hal tersebut, tapi nanti kita akan pastikan lagi ya. Kita kenakan pasal 338 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 sub pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi sendiri masih terus mengembangkan kasus ini. Apakah ada kasus terdahulu menimpa korban atau murni perampokan? Farid Falevi, JTV.